Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita. Mungkin ini ayat terakhir dari surah Abasa. Jadi kalau tidak habis juga kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Jadi kita usahakan habis ayat ini, ayat 33 sampai nanti dengan ayat 42 karena ayatnya pendek-pendek. Jadi pada pertemuan yang lalu supaya nyambung. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kenapa kalian tidak bersyukur kepadaku? Sudah saya berikan semuanya," kata Allah. Saya berikan fasilitas, saya berikan makanan, saya berikan rezeki, saya berikan nikmat, kata Allah. Kenapa kamu tidak bersyukur ya? Kenapa kamu tidak teringat? Karena bersyukur itu di dalam tafsir Ibnu Abbas, syukur itu adalah memuji. Memuji itu adalah teringat. Asyukru huwa alhamdu. Alhamdu huwa asyukru. Ya. Jadi kapan kalian nanti teringat kepadaku? Jangan sampai nanti, kata Allah. Ya, ini baru ayat ini yang sekarang akan kita bacakan, ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis sakhah. Ini kalau di dalam tafsir As-Sa'di, fa ini fa yadullu ala tartib. Tartib itu apa? Dari proses pertama manusia diceritakan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia sudah dewasa, diberikan rezeki, diberikan nikmat, kata Allah. Tapi tidak satupun manusia yang mau teringat kepadaku, hanya sebagian kecil saja. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Jadi sedikit dari hambaku yang bersyukur, kata Allah. Setelah proses ini secara tertib, kata Allah, maka akan datang tiupan sangkakala yang kedua. Yang mengatakan ini adalah sangkakala yang kedua, salah satunya adalah tafsir Jalalain. Ini diperkuat oleh tafsir Al-Qurtubi, diperkuat lagi oleh Imam Tantawi dalam tafsir beliau Al-Wasit. Tetapi beliau mengatakan begini, bukan nafkhatus tsaniyah, bukan tiupan sangkakala yang kedua, tidak. Yang dimaksudkan dengan fa idza ja'atis sakha itu tatkala manusia bu'itsa min kuburihim, dibangkitkan dari kuburnya, baru dia tahu diri. Sehingga kalau kita merujuk ke dalam surah Yasin, di situ diungkapkan man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ada kalimat saktah di situ. Saktah itu artinya bisa dimaknai dengan dua nanti. Jadi bisa dibaca, makanya ada saktah man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Terjemahannya bisa dimulai dengan hadza, bisa dimulai setelah hadza. Bisa dimulai dengan man ba'atsana mim marqadina hadza. Siapa yang bangkitkan dari kubur ini? Satu. Nanti dijawab oleh mereka, ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ya ini. Sekarang baca yang kedua. Man ba'atsana mim marqadina. Siapa yang bangkitkan ini kita dari kubur? Dijawab oleh malaikat, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Tuhan, dan baca Quran. Apakah kamu tidak pernah dapat peringatan? Apakah kamu memang tidak pernah tahu? Ya, Mbak. Tidak pernah tahu apa tidak mau tahu? Maka hana hujah lain. Tidak ada hujah lagi, saya tidak tahu apa-apa ya Allah. Lun hana lun depu menyo temayang wajib, hana hujah lain. Saya tidak tahu kalau puasa itu wajib, hana hujah lain.
Saya tidak tahu kalau mendidik anak itu wajib. Hana hujjah lain, Pak. Tidak ada hujjah lagi, Pak. Makanya kalau ingin beribadah itulah di sini beribadah. Maka fa ini namanya fa yadullu ala tartibil amali. Ini dalam tafsir As-Sa'di. Walaupun Imam As-Sa'di tidak seperti Imam Ibnu Ashur, seorang pakar bahasa, tetapi beliau di situ memang tidak beliau sebutkan saya mengambil dari mengambil dari Ibnu Ashur, saya mengambil dari Imam Zamakhsyari. Tetapi beliau mengatakan fa yadullu ala tartibil amali. Jadi tertib gitu. Kita ini kalau ikut testing, pertama lulus tahap pertama, harus dilalui itu, lulus tahap kedua, lulus tahap ketiga, baru lulus yang terakhir. Begitu juga ketika kita ini di alam roh, kita mencari fasilitas tubuh, mencari tubuh, maka roh sedang menunggu tubuhnya. Untuk apa? Untuk bisa dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Maka proses ini harus dilalui. Latarkabunna tabakan an tabak. Semua manusia akan melalui proses-proses ini. Inilah yang dikatakan dengan fa yadullu ala at-tartib. Fa idza ja'atis sakhah. Nanti tatkala datang sakhah. Saya mohon yang ada terjemahan Walid, terjemahan Walid mana? Ya, coba kita ingin melihat bagaimana penerjemah menerjemahkan kalimat sakhah di sini. Karena ini kalimat majas. Jadi bukan kalimat sebenarnya. Ya. Iya. Apabila terdengar suara yang memekakkan telinga. Suara dari mana itu? Sumber dari mana itu? Apakah suara sangkakala atau suara apa itu? Sakhah itu, kalau di dalam tafsir Sawi beliau mengatakan sakhah tasukhu adhanal makhluqat. Itu bisa membuat pekak telinga. Telinga siapa dan suara siapa itu? Ini ayat ini harus dipahami dengan majas mursal. Bagaimana majas mursal? Contoh. Walaili idza saja, ketika malam itu sunyi senyap. Yang sunyi senyap bukan malam tetapi manusia yang tertidur dan dia tidak ngomong lagi. Ya, contoh lain lagi. Ketika kita ngomong nanti Pak kecil kebedah liku kepengah tu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sudah berada di tempat yang berbahagia ini. Nah tempat berbahagia. Tempat legetat ni. Tempat legetat hana metama hana mukurug. Yang bahagia adalah orang yang berada di dalam tempat itu. Ya. Contoh ketiga. Jalan macet. Jalan hana macet. Jalan kalau lebarnya 2 meter, terus 2 meter, 3 meter, 3 meter, hana maubud, hana rayu. Yang membuat macet adalah mobil yang berjalan di jalan itu. Karena sesak sekali mobil, maka dikatakan jalan macet. Kan jalan macet, urang yang pegatnya macet orang. Jadi ini begitu juga. Fa idza ja'atis sakhah. Rupanya yang teriakan itu berasal dari manusia itu sendiri. Maka di dalam tafsir Ibnu Abbas ketika itu apa? Air keringat mereka itu fabalagha mencapai syahmata udhunai, sampai ke telinga. Makanya kenapa mereka berteriak luar biasa. Teriakan mereka ini digambarkan di dalam Al-Qur'an syahiqaw wa hiya tafur, seperti suara keledai yang mereka lari ke sana kemari. Itu keledai. Walaupun nanti syahiqan itu ada 2 tafsiran. Ada yang mengatakan suara orang yang berada di padang mahsyar, yang kedua suara neraka yang terus memanggil-manggil orang yang akan masuk ke dalam neraka. Tad'u man atbara wa tawalla. Jadi neraka itu memanggil orang yang lari, Pak. Urung yang pelung dari neraka, Pak. Maka dipanggil-panggil, Pak. Jadi makanya yang dimaksudkan di sini fa idza ja'atis sakhah, tiupan sangkakala yang kedua itu hari kebangkitan itu diibaratkan orang-orang yang berteriak, teriakan mereka itu bisa memekakkan telinga orang lain. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inilah tafsiran dari Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami sudah melihat ya Allah. Bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu yang kedua itu ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Kami sudah melihat ya Allah. Melihat apanya? Melihat air itu al-araq balagha ila syahmata udhunai. Air itu sampai ke telinga.
Ini seperti musibah yang ditimpa oleh Fir'aun laknatullah ketika dikirim hujan terus hujan, sehingga hujan itu sampai ke leher mereka airnya. Artinya apa? Kalau ada anak kecil juga di lehernya, kalau ada orang dewasa juga di lehernya, kalau mereka naik ke bukit juga air itu sebatas leher mereka. Artinya contoh sudah diberikan oleh Allah di dunia pada kejadian Fir'aun laknatullah. Fa arsalna alaihim tufan wal jarada wal qummala wad dafadi' wad dama ayatin mufassalat. Fir'aun sebelum tenggelam dikirim 5 hal oleh Allah, 5 musibah oleh Allah, tapi tidak bisa menjadi pelajaran. Salah satunya apa? Air bah yang membuat mereka itu hampir tenggelam. Makanya kalau mereka duduk meninggal, mati. Ya, kenapa? Air sebatas leher mereka. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan sakhah. Maka sakhah di sini kalau dalam tafsir Sawi ada hiyah allati tasukhu adzanal khalaik. Jadi teriakan atau suara yang membuat telinga kita ini berdeau hebat. Makanya yang membuat suara bising itu adalah manusia itu sendiri. Membuat manusia lain bising. Maka mereka mengatakan absarna wa sami'na. Kami mendengar bagaimana teriakan-teriakan mereka itu ya Allah. Farji'na na'mal salihah. Kembalikan kami sebentar saja, kami akan beramal saleh. Ya, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Allati tasukhu adzanal khalaik, ai tasummuha li syiddati wuqu'iha. Jadi membuat telinga ini hampir peka ini, Pak. Ya. Kita kalau mendengar suara yang besar sekali, ini hampir peka. Begitulah teriakan orang yang berada di padang mahsyar. Bagaimana keadaan hari itu? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Jadi seorang itu lari dari saudaranya. Kenapa dia lari dari saudaranya? Di sini disebutkan min sya'nihim, min huquqihim. Kemudian ada beberapa hal lagi disebutkan di sini. Ada zaujah, seorang istri, dia minta pertanggungjawaban kepada suaminya karena tidak pernah mengajarkan agama kepada dia. Seorang anak minta menuntut hak dia kepada ayah dan ibunya karena tidak diajarkan agama oleh kedua orang tuanya. Makanya seorang ayah itu lari dari anaknya, anak mencari ayahnya, suami lari dari istrinya, seorang saudara lari dari saudaranya. Begitulah gambaran ketika nanti manusia dibangkitkan dari kuburnya. Jadi minta pertanggungjawaban. Sebelumnya kita juga sudah membahas wa idzal mau'udatu su'ilat. Bayi-bayi yang dibunuh itu, ya, lagi janin yang dibunuh, aborsi. Memang ayat itu mau'udah itu yang ditenggelamkan, Pak. Ditenggelamkan artinya dimasukkan ke dalam tanah untuk dibunuh. Ada kalanya mau'udah itu diterjemahkan apa? Bayi yang dibunuh dalam rahim kandungan ibunya. Maka ketika nanti di padang mahsyar nanti bayi ini akan melekat di tubuh ibunya dan bayi ini akan mengatakan, hadhihi ummi allati qatalatni. Ini ibuku yang sudah membunuhku. Ini ibuku yang sudah membunuhku. Itu saja suara yang keluar dari mulut bayi tadi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Dia mau melepas tidak bisa lepas. Tapi kalau di dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Manusia ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia akan bisa melihat mana anak kandungnya, mana istrinya, mana suaminya, mana saudaranya. Wala yantiqun, tetapi mereka tidak ngomong. Dia cuma melihat saja, Oma anu ulun nego, Oma ilintu ulun nego, Oma saudara ulun nego, Oma ini ada ayah saya, ayah kandung saya, ibu kandung saya. Dia bisa melihat saja, Setelah itu kata Ibnu Abbas, mereka akan terpencar dan tidak pernah ketemu lagi. Kenapa terpencar? Seorang ayah lari dari anaknya karena takut dituntut oleh anaknya. Seorang suami lari dari istrinya karena takut dituntut oleh istrinya. Jadi makanya setelah itu tidak ketemu lagi. Anak menumpuk lagi. Kapan menumpuk? Ketika seorang itu dimasukkan ke dalam surga atau ke dalam nerakanya baru menumpuk. Menumpuk dalam surga sama-sama dalam surga menumpuk. Dalam neraka menumpuk sama-sama. Kalau tidak ketemu juga maka akan dipertemukan penduduk surga dan penduduk neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang digambarkan di dalam hadis qudsi. Jadi mereka akan dipertemukan. Saudaranya selun akan menumpuk saudara lun, berkiban saudara lun. Ini seperti yang ditanyakan oleh penduduk surga. Wahai malaikat, mana saudara saya, mana anak saya, mana suami saya? Dia salat bersama saya, beribadah bersama saya.
Kenapa tidak ada di sini? Maka malaikat mengatakan, malaikat pergi ke neraka. Apa kata malaikat? Malaikat melihat ini ada saudara si fulan, saudara si fulan. Masalakakum fi sakar. Maka ayat ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, dialog itu dialog antara penduduk surga dan neraka. Yang mengatakan masalakakum fi sakar adalah penduduk surga kepada penduduk neraka yang mereka dulu sama-sama tinggal di dunia, hidup sama-sama di dunia. Ada tafsiran yang kedua, itu adalah pertanyaan malaikat kepada penduduk neraka. Kamu kenapa tidak bersama suami kamu? Ya, masalakakum fi sakar? Kenapa kamu masuk dalam neraka sakar? Dijawab oleh istrinya ini, lun hana lun temayang. Ya, makanya kalimat qalu lam nakun minal musallin itu masuk kategori apa? Masuk kategori sudah tidak salat, lalai dalam salat. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Penafsir juga ada sebagian menafsirkan, termasuk Ibnu Abbas, lam nakun minal musallin, kami tidak khusyuk dalam melakukan ibadah salat. Kalau tidak khusyuk berarti tidak ada nilai. La salata liman la aqila biha. Tidak ada nilai salat apabila dia tidak khusyuk dalam melakukan ibadah salat. Dia tidak sadar. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini pernah dibaca oleh Imam Ahmad bin Hanbal di depan para murid-muridnya sehingga beliau terus menangis. Apa hadisnya? Ada nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu zaman nanti kata Rasulullah, mereka beribadah 60 tahun lamanya, salat 60 tahun lamanya, tapi tidak satu rakaat pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat Imam Ahmad bin Hanbal menangis di depan muridnya. Sehingga muridnya bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Ma yubkika? Apa yang menyebabkan kau menangis wahai Imam Ahmad bin Hanbal?" Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? "Saya takut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu Rasulullah ucapkan itu untuk kita," kata Imam Ahmad bin Hanbal. "Saya takut salat kita ini tidak diterima oleh Allah. Saya takut kita sudah salat puluhan tahun lamanya, satu rakaat pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Kita nyomeyo dan baik. Meyo dan jangankan pun urung hana temayang hana ya. Tidak takut apapun dia. Maka Rasulullah mengatakan begini, sehebat apapun seorang itu dia punya anak-anak hebat sekali. Kalau dia tidak salat, ini orang ini tidak bisa diberikan syafaat oleh anaknya. Sehebat apapun dia. Makanya Nabi tidak bisa memberikan syafaat juga kepada dia kecuali dengan izin Allah. Seorang anak penghafal Quran, walaupun hebat sekali dia, di dalam Al-Quran dikatakan dia akan membawa jubah kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak salat, hana pengharap, tidak bisa diberikan syafaat kepada anaknya. Ini contoh lagi Abu Lahab. Abu Lahab dia punya 3 anak yang saleh, tapi 3 anak yang saleh tidak bisa menolong Abu Lahab nanti ketika masuk ke dalam neraka. Kita lanjut. Ini penjelasan satu-satu nih Pak. Ini menggunakan waw ataf ya. Jadi seorang sudah lari, ada yang mengatakan waw ma'iyah. Waw ma'iyah apa? Karena sama-sama. Dalam keadaan satu kesempatan itu, seorang itu dia lari, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Dia akan lari dari ibunya, dari ayahnya. Ya. Nanti ayah ibunya minta jatah dari anaknya. Ne tolong yah ne. Ane yah ne temayang. Maka ane iplung dari yah dan mak iba. Wa sahibatihi wa bani. Sahibah ini seorang ibu lari dari anak kandungnya sendiri. Karena anak kandungnya minta pertanggungjawaban ibunya, ya seperti tadi. Anak yang dibunuh tadi, atau anak yang ditelantarkan tadi, anak yang tidak diajarkan agama oleh ibunya, dia akan mencari ibunya dan dia akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ibunya disiksa lebih dahsyat lagi. Kenapa? Yang membuat dia seperti itu adalah ibunya. Yang membuat dia seperti itu adalah ayahnya. Maka seorang ayah lari, Pak. Semua lari, Pak. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ini likullin ini itu masuk ke dalam semua istighraq namanya. Jadi artinya apa? Setiap personal nafsun itu artinya apa? Seorang itu roh sudah ketemu sama jasadnya. Roh sudah ketemu dengan wadahnya. Maka dikatakan dengan nafsun. Maka ketika Imam Al-Ghazali mengatakan kan begini, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Ini ada beberapa hal di sini. Nafsul mutmainnah itu bisa roh. Maka roh itu dikatakan nafsun. Kemudian roh itu juga bisa dikatakan al-jawarih al-mutaharikah. Sesuatu hal yang bergerak. Maka suatu hal yang bergerak ini Imam Al-Ghazali juga mengatakan dia adalah nafsun. Ya, nafsun. Nafsun itu bisa roh dan bisa suatu hal yang bergerak.
Tetapi nafsun di sini likulli nafsin, makanya tidak ada alif lam di sini. Likulli nafsin, semua personal, itu personal yang dimaksud itu apa? Ada roh dan ada jasadnya. Mereka sudah sibuk dengan kegiatan mereka sendiri. Bagaimana sibuk? Ini ada beberapa tafsiran di sini. Salah satunya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhsyaruna hufatan uratan ghurla." Ya, Pak. Seorang itu dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak punya sendal, dan belum dikhitan, sebagaimana dia itu dilahirkan dari rahim ibunya. Ini diperkuatkan lagi oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Yauma ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan ketemu dengan saya sendiri-sendiri, kata Allah. Sebagaimana kamu lahir dari rahim ibumu. Kamu juga sendiri lahir, kata Allah. Kamu tidak punya apa-apa. Jadi kamu tidak punya jabatan, tidak punya baju, tidak punya sendal, belum dikhitan dan lain sebagainya. Begitulah ketika kamu ketemu denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak punya baju, kamu tidak punya sendal, dan kamu belum dikhitan. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan, kenapa seorang itu sibuk dengan dirinya sendiri? Qad aljamahum al-araq wa balagha syuhumal adhan. Jadi mereka itu sudah dikepung oleh keringat mereka sendiri. Dikatakan aljam karena dia sampai ke leher. Kemudian sampai ke mana? Wa balagha syuhuma adhan, sampai ke batas telinga ini. Jadi tidak lebih dari ini. Supaya apa? Manusia masih bisa bernafas dan dia masih bisa ngomong. Jadi enggak tenggelam. Kalau tenggelam dia enggak bisa melihat lagi dan tidak bisa ngomong. Tapi ini masih bisa ngomong. Karena apa? Sampai batas telinga saja. Kita lanjut lagi. Wujuhu yauma idzim musfirah. Ini makanya ada dua kelompok. Ini ayat ini namanya ijaz hazaf. Jadi ijaz hazaf maksudnya apa? Ketika manusia itu seperti itu, Allah menjelaskan lagi sebenarnya ada dua kelompok, kata Allah. Ada kelompok baik, ada kelompok jahat. Maka yang tenggelam itu, yang tidak pakai baju dan lain sebagainya adalah kelompok kiri. Sedangkan kelompok kanan, kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzim musfirah. Wujuhun itu muka-muka mereka. Jadi bukan muka saja, tidak, tangan mereka semuanya bercahaya semuanya. Tubuhnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Maka musfirah di situ, di dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan mudhi'ah, bercahaya semuanya. Bercahaya gara-gara apa? Kita lihat saja di dalam tafsir Sawi. Imma min qiyamil lail. Atau dia suka bangun salat tahajud. Ya. Maka kalau ingin bercahaya nanti di padang mahsyar nanti, ketika orang tenggelam dengan air keringatnya, maka perbanyaklah salat malam. Wudu bedah malam. Ya. Satu. Yang kedua, au min atharil wudu. Atau dari bekas wudu. Makanya perbanyaklah wudu, Pak. Perbanyaklah wudu. Walaupun hana ada temayang, hana ada temayang kan temayang fardu bukan, Pak. Tidak salat sunat. Kita untuk wudu saja. Karena beda dengan Bilal. Bilal itu seorang budak. Dia itu kalau kita lihat pendidikannya agak kurang dengan sahabat yang lain. Kenapa? Karena kehidupannya sebagai budak. Budak itu apa? Pegatnya, artinya untuk lebih dekat dengan Rasulullah, menghafal hadis dan lain sebagainya itu agak kurang. Jadi makanya Bilal dia mengamalkan satu amalan yang terus dia lakukan sampai dia meninggal dunia. Apa amalan beliau? Beliau setiap batal wudunya selalu ambil wudu, dan setelah ambil wudu beliau selalu sunat wudu 2 rakaat. Itu saja. Lain hana ya, Pak. Lagi itu mayang tahajud, mayangnya hana kepupu ya, Pak. Bahkan Bilal pernah bukan menegur, istilahnya melihat Rasulullah, ya Rasulullah kepun temayang tahajud ya, Pak. Kepun temayang tahajud. Sampai di Allah Rasulullah mengatakan apa? Wahai hak ya Bilal, kok begitu ngomongnya ya Bilal? Ya. Ini ketika Bilal bukan menegur istilahnya melihat sayang Rasulullah SAW, padahal sudah dijamin masuk ke dalam surga. Tetapi gara-gara amal ibadah seperti ini, Bilal itu sendalnya sudah ada di dalam surga. Makna sendalnya berada dalam surga, bukan dia sudah pernah masuk surga dan tinggal selok itu nakon. Sebagai yang katanya naik pengaduan Nabi kaitan mau surga, waktu itu tinggal selok memang. Umadu ketinggai selok di dalam. Kita masih ada tinggai selok di dalam. Sedangkan surga belum ada yang masuk lagi ke dalam surga. Ini semua kalimat majaz yang diungkapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah mengungkapkan apa maksudnya?
Bilal belum masuk ke dalam surga, tapi sudah dia booking surga itu. Kayak booking surga ya. Padahal belum masuk lagi dalam surga. Kita belum berangkat lagi, dari sini mau berangkat ke Jakarta, belum berangkat lagi, Pak. Tapi tiket sudah kita booking 2 bulan yang lalu. Tiket sudah booking. Artinya apa? Pesawat sudah jelas, semua sudah jelas, tanggal berapa, jam berapa sudah jelas. Begitu juga Bilal. Masuk ke dalam surga belum, tetapi dia sudah booking surga itu. Maka Rasulullah bertanya, "Ya Bilal, laqad sabaqani, kamu sudah mendahului saya." So Bilal bertanya, "Mendahului apanya ya Rasulullah?" Kamu sudah ada dalam surga. Kamu sudah booking surga. Amal ibadah apa yang kamu lakukan? Tidak ada ya Rasulullah. Hana amal ibadah lu ya Rasulullah. Coba kamu ingat-ingat kata Rasulullah. Akhirnya apa? Kebiasaan Bilal itulah amal ibadah beliau yang membuat beliau itu dijamin masuk ke dalam surga. Jadi binanci, kita beribadah kan mencari nilai. Kan cari banyak, untuk apa banyak? Kepula menyuhana hana nilai. Kita mencari nilai. Maka Ibnu Abbas mengatakan, salat sunat setelah salat Isya sebelum kita tidur 2 rakaat itu lebih yang khusyuk, salat yang khusyuk 2 rakaat. Lebih berharga kata beliau daripada salat tulal lail sepanjang malam wa qalbuhu sahid. Tetapi hatinya lalai. Kepula kan hana nilai hana tepu-tepu. Ini kelompok yang pertama. Artinya mereka itu wujuhu yauma idzin musfirah. Musfirah itu apa? Mudhi'ah. Makanya Imam di sini dibagi 2, ada as-su'ada, ada al-asqiya. Ya. Su'ada itu orang berbahagia. Asqiya ini orang yang gundah dia. Gundah ketika datang hari kiamat. Mau atrek enggak bisa lagi, terpaksa maju terus. Maju terus artinya apa? Menikmati terus, nikmati terus. Makanya Allah mengatakan isbiru aw la tasbiru. Kalian bersabar atau tidak sabar tetap saya bakar dalam neraka kata Allah. Dia nayung pengalun sabarlah. Tabahan tabah tetap luntut ya, Mbak. Kalau di dunia kan beda, Mbak. Lun tabah ya Allah. Ada balasannya, Mbak. Sabar itu. Lun tabah ya. Lun tabah. Lamati lun tabah ya Allah. Tapi menyuruh kemadah nak pun dia tabah ali, Mbak. Sabar tidak sabar tetap akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dhahikatum mustabsyirah. Apa itu dhahikah? Ini juga sifat orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat mereka ketika di padang mahsyar ini adalah sifat majas juga. Namanya majas akli namanya. Dhahikatul mustabsyirah. Jadi mukanya itu tertawa, bukan tertawa sebenarnya. Ini majas. Artinya mereka itu senangnya luar biasa. Ini adalah gambaran bagaimana kelompok ini senangnya luar biasa ketika diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa fasilitas itu? Ada yang dilindungi oleh Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada yang dilindungi oleh Allah. Ada kelompok yang dimasukkan ke dalam telaga Al-Kautsar sambil mereka menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ada kelompok mereka ditolong oleh anaknya penghafal Al-Qur'an. Ketika dicari oleh anaknya, ketika sudah dapat, ya ikut saya saja ya, langsung dibawa ke pintu surga. Ada seorang ibu dan ayah yang dicari oleh anaknya yang meninggal ketika di dalam kandungan ibunya. Maka anak ini kalau ada 1 anak, maka 1 anak yang menjadi kita. 2 anak yang meninggal, 2 anak yang menjadi kita. Dan dia akan membawa kita masuk ke dalam surga. Ada kelompok 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Jadi makanya mereka datang 70.000 orang itu tanpa hisab. Memang melalui itu juga padang mahsyar itu. Karena tidak ada yang tidak melalui. Semua harus melaluinya. Latar kabunna tabakan antabak. Semua harus melalui itu. Kecuali nanti ada titik sirat, Mbak. Ada sebagian yang tidak melalui titik sirat. Mana itu? Seorang anak yang menolong ayahnya, menolong ibunya, baik itu dia penghafal Al-Qur'an atau dia itu bayi yang lahir meninggal di dalam kandungan ibunya atau waktu lahir sudah meninggal. Ini anak ini akan langsung membawa ayahnya ke depan pintu surga. Ketika ditanya oleh malaikat, hal jistas sirat, apakah kamu sudah melalui sirat? Orang tuanya menjawab, ma'arifus sirat, saya tidak tahu sirat itu apa. Artinya apa? Dia tidak melalui tempat itu. Apakah kamu sudah dihisab? Saya tidak tahu apa hisab itu apa. Apanya yang dihisab? Jadi kenapa kamu bisa kemari, kata malaikat? Dia menunjukkan anaknya, anak saya membawa saya kemari. Akhirnya apa? Malaikat bertanya kepada anak ini, izin siapa kamu membawa orang tuamu dan kamu juga langsung kemari? Anak ini mengatakan, saya dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka kenapa mereka itu dhahikatum mustabsyirah ya.
Mustabsyirah artinya apa? Mereka sudah senang, kemudian memberikan kabar kepada orang lain. Lun diperlakukan begini, lun diperlakukan begini. Inilah yang ada di dalam surah apa? Al-Haqqah ya Pak. Ketika seorang itu melihat catatannya baik-baik semua, dia menampakkan kepada orang lain. Ha'umukra'u kitabiyah, baca kitab saya, baca punya saya, catatan saya akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya sudah menduga dari dulu kalau saya diperlakukan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dulu kita patuh dan taat kepada Allah. Maka kuncinya kan dua saja. Kuncinya dua saja. Apa dua itu? Di dalam tafsir Jalalain diterangkan, kalau dua ini kita jalankan aman uditnya baik. Jalankan al-amru wan nahyu. Jalankan perintah Allah dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja prinsip kita, Pak. Nagayu oleh Allah puput nih, Pak. Hanagayu tinggalkan nih, Pak. Onyo harahnya baju pet apa jawab tutah, Pak. Rezeki itu banyak sekali, Pak. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi, kata Allah. Kamu jalan di bumiku, semua rezeki ada di situ. Dia artinya pe umanyo kahnale rezeki lun, kahnale nyo hanale je hebat. Dia artinya apa? Kita patuh saja pada perintah Allah, tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kan ada yang bertanya begini, nyo menyolun hanalun pengen kok, hanale rezeki lun dunya kepalanya, Pak. Kani rezeki lun ni, Pak. Lun tanya pak hidup rezeki lun. Lun menyohana lumpung engkau, lumpungah besarnya besar 12. Saya tidak dapat apa-apa dari ini, proyek ini. Maka saya katakan ini besar 12. Lun tanya yang sebenarnya besar badum, Pak. Yang besar 10. Kada syaran, Pak. Kada syaran. Jadi kiban lun debu de calon ni, Pak. Kiban lun debu de calon. Lun tanya peng-pengnya hoka, kalau kajuh mendum. Leoronyo, walaupun kajuh kasar dalam tubuh drone, Pak. Jangan ulangi lagi ilmu. Menyono ulangi je. Ini sama seperti kaum Nabi Nuh. Wa asarru wastakbaru istikbara. Peka-peka nanya, Pak. Menyoka peka-peka itu tidak ada cara lain, Pak. Maka akan diturunkan azab oleh Allah antara dua. Bisa dengan azab itu seorang musnah. Artinya apa? Diazab fisik dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang kedua belum tentu, Pak. Artinya apa? Ketika diazab itu selamat seorang itu. Sudah. Kemudian ada cara kedua Allah untuk mengazab seseorang itu. Azab apa? Azab batin. Batin ke azab oleh Allah. Kita menyoka ke azab batinnya hendak puji hilim. Kecuali kita dapat tolong Allah dan kita bersihkan hati ini. Iban azab batin. Kalau nanu tutah, kalau dia tutah, mandu tutah ada, Pak. Gundah selalu, Pak. Kenapa? Kita sedang diazab batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sedang diazab batin itu, ambil wudu terus, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar terus kepada Allah. Lagi maaf tuh. Terus continue, Pak. Muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini kelompok yang pertama. Sekarang kelompok yang kedua. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Muka-muka mereka, ya kita jangan salah paham ini. Ini namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Sebutkan muka saja, padahal mencakup semuanya. Ini seperti kita ngomong begini. Saya tidak lihat batang hidungmu hari ini. Apakah batang hidung saja? Tidak, semuanya, Pak. Mandum ya. Arti batang hidung tu mata dron, tubuh dron, kaki dron, mandum, pekan hanade huranya. Ya, ini baik. Ini namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Menyebutkan sebahagian tapi maunya banyak. Ya urung katanya, boleh meng 2 boh. Laki 2 boh ke 2 boh ni boh. Tidak kalau 2, hai hanale boleh meng lu. Maka seandainya kita ada yang ngomong begitu, hai boleh meng 2 boh, Bu. Dah pegah ju, ben ni cok 2 boh ni dah pegah. Tabung plastik mentong. Yang ka ma'ruf kan. Arti ma'ruf apa? Ini namanya majaz mursal. Jadi makanya urang Aceh cukup jalan jedang laki 2 boh ni po. Hanatallah ya, Pak. Hanatallah. Kenapa? Dalam Al-Qur'an juga disebutkan seperti itu. Majaz mursal. Artinya mewakili yang lain. Artinya apa? 2 boh limeng buno mewakili yang 2 boh ni buno, Pak. Ya. Lagi urang pegah mino kan? Manyamok sebenarnya hana pupu je. Masalah nama. Yang masalah nganji rametat. Ya masalahnya, Pak. Ya. Itu begitu juga artinya mewakili, Pak. Nyamuk itu mewakili dengan nyamuk yang lain. Ini begitu juga boh limeng 2 bohnya mewakili 2 guni yang lain. Muka ini wa wujuhun, muka-muka mereka, muka mewakili tubuhnya. Bukan muka saja yang dibangkitkan di padang mahsyar, tidak. Semuanya utuh tubuh manusia. Tetapi uniknya apa? Ketika manusia dibangkitkan nanti di padang mahsyar, itu dengan muka yang sama. Struktur tubuh kita tidak berubah. Tangan yang sama. Tangan ketika mencuri punya orang lain, dengan ini tangan inilah kita dibangkitkan juga. Dengan tangan ini kita bersedekah, berinfak bersedekah, dengan tangan ini kita sujud kepada Allah.
dengan tangan ini juga kita dibangkitkan di padang mahsyar. Kenapa demikian? Karena tangan ini akan bersaksi nanti di padang mahsyar pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mencuri atau tidak mencuri? Beda ketika nanti masuk ke dalam surga. Ketika masuk ke dalam surga, nya kakak beda mendung. Artinya apa? Manusia itu tingginya sudah seperti ada yang mengatakan tinggi Nabi Adam alaihissalam. Kemudian umurnya 33 tahun. Salasah wa salasin. Ini seperti yang dalam tafsir Al-Baydawi dan dalam tafsir Sawi. Kau urun ada dalam surga. Kan hana urun Tuhan dalam surga. Urun mudah-mudah mendung, lehep mendung. Maka urun 80 tahun hana li dalam surga. Hana li 80 tahun. Tetapi ketika dibangkitkan nanti, itu dengan tangan yang sama, dengan kaki yang sama, dengan tubuh yang sama, bukan tubuh baru, tidak. Nanti baru dimasukkan ke dalam surga, baru tubuh baru, semua sama. Ya, beda nih. Ini dibuktikan apa? Ketika nanti Allah Subhanahu wa taala berdialog, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Allah bertanya kepada tangan, kamu ada buat apa di dunia? Jauh li jaro. Oh, be netanya balun ya Allah, lun pegawai baru, ya. Netanya mbak awai le, ada awai. Mbak jaro awai netanya. Tapi hana tangan langsung menjawab, lun temecuat ago ya Allah. Maknanya apa? Tangan ketika dibangkitkan di padang mahsyar adalah tangan ketika punya kita di dunia juga. Baru mata begitu juga. Dengan mata inilah kita dibangkitkan juga nanti di padang mahsyar. Menyuluh dekat lemak thiu, maka lemak thiu yang ke mata lun letak dekat lemak thiu. Menyuluh matanya sampai ya bedah tahajud. Kemudian dia melapor kepada Allah, tebi mata, dia akan melapor ya Allah. Nyo matanya sampai tebi mata ya Allah. Kan ada di dalam waqahumullahu syarra dzalik. Tatkala tangan itu nanti bersedekah, kepala ini sujud, kemudian kaki juga pergi ke tempat baik-baik, semua anggota tubuh itu akan membela dia di padang mahsyar nanti. Fa waqahumullahu syarra dzalika. Dibela menunggu. Ya Allah, nyo ulenya sujud ke drone ya Allah. Nyo jaronyo bino ya Allah. Makanya di macam-macam huru-hara pada masyar. Ketika itu Allah mengatakan panena, don semayang gara-gara kau. Panena, don bersedekah gara-gara kau. Bukan gara-gara saya kamu bersedekah. Kalau unik sekali kita lihat di dalam hadis kursi itu. Ada seorang minta pahala sama Allah. Dia minta pahala, ya Allah, ada pahala lun. Masa saya ketika dibangkitkan tidak ada apa-apa ya Allah. Apa kata Allah? Kamu beribadah gara-gara siapa? Kamu bersedekah gara-gara siapa? Apakah betul gara-gara saya? Kamu bersedekah gara-gara si fulan. Minta pahala sama si fulan. Dah minta si fulan ho pak. Ija ada apa fulan ada pahala. Apa laki-laki pahala maklum. Melun hana jelah yo. Ya ne baik. Makanya ada di dalam ayat lain juga. Idzan nufusu zuwijat. Kalau manusia itu dibangkitkan, nah ini macam-macam tafsiran, Pak. Zuwijat itu artinya apa? Dia bangkit dengan idolanya. Ada yang menafsirkan idola. Maka menyotir orang idola dengan pemain bola minta. Hoi Messi lun minta apa? Messi kedoi pelung leho. Kena dah tetap kan Pak. Ho nyolun, ho jelun dah tetap belum Pak. Makanya ketika kita mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mencari Nabi Muhammad. Seorang akan mencari idolanya. Bagaimana kita mau mengidolakan Rasulullah menyoji Al-Qur'an? Bagaimana mau mengidolakan Rasulullah menyoji hadis tanda baca ya Pak ya? Apa idola seseorang? Seorang idola dengan pemain bola, nyantrok-trok dalam kampung-kampung itu pun di kampung ini, dia akan pergi kemari di klub ini, nomor sepatunya begini, nomor baju itu pun mendumba, yang kena idola nanti. Kita yang buat nemi katanya. Aduh nomor patui Messi itu pun, Messi nomor patui itu pun, di mana tinggal itu pun, seorang orang tu haji itu pun, di klub apa dia itu pun, kita yang Nabi Muhammad. Nan mak Nabi, mak pikir-pikir, gimana mau idola kalau seperti itu kalau tidak pernah mengenal siapa nabinya? Ini kelompok yang kedua. Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Saya minta terjemahan juga. Ya. Terjemahan sampai kemari. Ghabarah tarhaquha qatarah. Kita akan melihat apa beda ghabarah sama qatarah. Ya. Coba dibaca. Ya, terus? Ya, sudah. Sekarang kita melihat dari segi bahasa. Dari segi bahasa, ghabarah adalah debu yang ada di bawah, di tanah, itu ghabarah namanya. Artinya, ketika di padang mahsyar nanti, seorang itu sudah dipenuhi mukanya dengan debu. Ini kalau kita memaknai yang pertama makna sebenarnya, penuh dengan debu, satu. Setelah itu, ghabarah tadi debu dari tanah. Qatarah, debu yang berterbangan, Pak, melekat lagi di mukanya.
Sudah, ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, ini adalah sebuah kalimat majaz. Ini adalah sebuah makna konotasi, bukan makna sebenarnya. Makanya maknanya apa? Seorang ketika dibangkitkan di padang mahsyar bukan debu yang melekat di mukanya, tetapi apa? Dia dipenuhi dengan kegelapan, Pak. Kagelap, kajikan, susah kan, Pak? Kesusahan. Ini diibaratkan seperti muka seseorang kena debu. Ya, makanya tutah kan, Pak. Pekan tutah hanai temayang, pekan tutah hana patuh ba Allah, pekan tutah bermasalah dengan anaknya, dengan istrinya. Kenapa dia susah bermasalah dengan masyarakat? Kenapa dia susah bermasalah dengan Allah? Ya, Pak. Maka ini diibaratkan sebagai makna konotasi seorang yang susah itu seperti seorang yang mukanya kena debu. Bukan debu dari ini saja, tetapi debu dari atas juga. Inilah perumpamaan dalam Al-Quran. Seorang yang sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Ya, Pak. Sudah kena debu yang bawah, ini kena debu yang berterbangan lagi, Pak. Jadi jangan kita berprasangka begini, berarti di pada masa abe lethan, abe. Ini adalah sebuah perumpamaan. Orang yang susah itu ibarat apa? Mukanya kena debu selalu, Pak. Dan debu dari bawah dan debu dari atas. Sudah jatuh, ketimpa tangga lagi, Pak. Kalau jatuh saja hendak kelimpa tangga, hendak punya dua gelom. Ini begitu juga orang yang dibangkitkan di padang mahsyar apabila dia tidak patuh kepada Allah dan menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebagai penutup. Ulaika humul kafaratul fajarah. Itulah orang-orang itu yang mukanya seperti itu, orang kafarah. Kafarah itu apa? Itulah kufur. Kufur itu bagaimana? Itulah orang kafir. Kafir yang bagaimana? Masuk di situ kufur i'tiqad. Secara i'tiqad dia kufur kepada Allah. Dia menutup-nutupi hatinya. Satu. Yang kedua kufur nikmat. Seorang menutup-nutupi hatinya, dia tahu nikmat itu dari Allah, tapi dia tutup-tutupi hatinya. Dia ketika tidak punya nikmat, dia berdoa kepada Allah, itu buktinya, melakai kepada Allah. Tapi setelah diberikan nikmat oleh Allah, dia lupa. Ini termasuk juga kemari, Pak. Dua. Yang ketiga, kufur ihsan. Bagaimana kufur ihsan? Ini ada tiga-tiga ini, ada dalam tafsir Al-Qurtubi, ada di dalam tafsir At-Tabari, ada dalam tafsir Sawi, ada dalam tafsir Jalalain. Artinya tiga kufur ini. Kufur ihsan bagaimana? Kufur ihsan, seorang berbuat maksiat dan dia tidak yakin kalau maksiat itu akan diberikan sanksi oleh Allah. Seorang berbuat kebaikan, dia tidak yakin kalau kebaikan itu akan dibalas oleh Allah. Seorang beribadah, dia tidak yakin ibadahnya itu akan dibalas oleh Allah. Ini kufur ihsan namanya. Ya. Sudah tiga. Kemudian yang keempat, kufur inat. Ya. Inatnya bagaimana? Inatnya pelon. Dia sudah tahu kewajiban, dia sudah tahu tapi tidak mau berbuat juga. Ya. Kelima, kufur juhud. Juhud itu bagaimana? Itulah kufurnya iblis. Iblis itu sudah beribadah ribuan tahun lamanya, tetapi pada akhirnya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Syekh Bal'am. Dia hidup dengan ibadah selalu, Pak. Pada akhirnya apa? Kufur juhud sebagaimana kufurnya iblis pada Allah Subhanahu wa taala. Iblis dulu beribadah kepada Allah, hebat sekali ibadahnya. Tapi pada akhirnya dia tergelincir. Maka kita berdoa kepada Allah. Dunia Allah boleh lagi nyot sabe, ya Allah be ente nyoka manga ibadah dah nale ibadah le. Lun beristiqamah sabe ya Allah. Maka itulah makna ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim, kalimat sirat itu selalu digunakan kepada kalimat majaz, bukan kalimat sebenarnya. Maka sirat itu masuk di situ adalah istiqamah dalam beribadah. Ya Allah, jadikan kami istiqamah untuk salat jamaah, selalu jamaah ya Allah. Ya Allah, jadikan kami ini baca Al-Quran, terus baca Al-Quran. Inilah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, jadikan kami ini untuk selalu mendidik anak kami terus sampai hari kiamat, bak mati kamu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami ini orang-orang yang baik-baik ya Allah sampai kami meninggal dunia. Ini termasuk di situ juga husnul khatimah. Menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Jadi arti husnul khatimah apa? Penutup akhirnya itu baik. Karena Allah bukan melihat dari belakangnya, tidak. Oh, si fulan bin hana apa? Seorang kalau sudah murtad, itu yang di belakang itu ya pun oleh Allah, Pak. Hana yumli. Jadi makanya kalau kita merujuk ke dalam fikihnya Syafi'i, apa kata Imam Asy-Syafi'i? Inna ahadan idza irtadda, seorang itu kalau dia murtad, ya, dia sudah beribadah, tahajud ada, haji ada, semua ada, dia puasa ada. Fartadda, dia murtad,
maka ibadah lain itu tidak diperhitungkan oleh Allah. Yang diangkat oleh Allah semuanya. Ketika si fulan itu meninggal dunia, dia meninggal dalam keadaan kufur dan tidak ada ibadah sama sekali. Yang kedua, tatkala dia murtad, amal ibadah tadi diangkat oleh Allah dan dia kembali lagi kepada Islam, amal ibadah yang sudah diangkat tadi dikembalikan lagi kepada dia. Ya. Dia nanya dia maki banjarannya. Nyulun kalun Islam tu mah pakai ban haji lun. Haji dia dikembalikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang kufur. Kufur bagaimana? Orang musyrik kufur yang dia tidak beribadah, tidak salat dan lain sebagainya. Kalau dia melakukan kebaikan itu hanai buhyum li Allah. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah. Walaupun dia bantu anak yatim, bantu fakir miskin, bantu masjid, habitan a'maluhum. Amalnya itu melarang dia untuk menolong dia. Jadi nggak bisa menolong, amal ibadah nggak bisa menolong, dia cuma bisa melihat saja. Ya. Makanya seperti digambarkan dalam Al-Quran, karamadin istaddat alaihi rih. Jadi seperti debu-debu yang ditiup oleh angin kencang, Pak. Habis gadah lepas. Nah, beli tiup angin kencang habis lagi, Pak. Wabilun fatal. Seperti ada debu di atas batu besar, kemudian turun hujan lebat, debu itu akan hilang semuanya. Begitulah amalan orang-orang kafir. Kemudian yang terakhir, kafir apa lagi? Kafir kufur inat. Inat itu apa? Kufur nifak. Kufur nifak bagaimana? Dia pandai ngomong saja tapi tidak pandai berbuat. Gayuane haine ne temayang, haine ne ibadah, kan tak ibadah. Haine peganya pegaje be pega mazhir ni ya pega mazhir. Ini kufur nifak namanya. Maka orang munafik itu lebih parah hukumannya dibandingkan mereka orang lain. Makanya innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di tempat paling bawah. Ini masuk semuanya ini. Humul kafaratul fajarah. Sudah kufur fajarah lagi, Pak. Fajarah apa? Mereka berbuat dosa terus. Orang itulah orang yang tadi, Pak, mukanya suram dan mereka minta kepada Allah untuk dikembalikan lagi ke dunia untuk beribadah. Jadi kita sudah habis pembahasan kita surah Abasa. Insyaallah pertemuan selanjutnya nanti kita masuk ke surah An-Nazi'at. Nazi'at ini artinya menarik paksa ini. Jadi makanya Nazi'at ini sebagai gambaran saja. Adalah malaikat yang mencabut nyawa orang yang bermasalah. Ya, itu Nazi'at. Nanti ada malaikat Nasyitat yang mencabut nyawa orang yang baik-baik, yang jeroh, yang gate, yang patuh taat kepada Allah. Itulah dua itu saja kuncinya. Patuh kepada Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka dua buahnya Allah katakan wal aqibatu lil muttaqin. Orang itu paling bahagia di dunia akhiratnya kayaknya hanalai orang muttaqin ya, Pak. Paling bahagia hari dunia orang muttaqin, paling bahagia hari di dalam kubur orang muttaqin, yang bahagia di padang mahsyar orang muttaqin, yang bahagia ketika dibangkitkan nanti masuk itu orang muttaqin yang hanam. Muttaqin yang bagaimana? Yang dua tadi. Tsumma nabtalihi, saya uji dia dengan dua hal ini. Apa itu? Al-amru wan nahyu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.